Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Pramita Wahyuni, NIM F1E119006 dari Prodi Sistem Informasi 2019 Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang wireless commerce. Sebelum kita ke wireless commerce, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari wireless. Pengertian wireless adalah jaringan tanpa kabel yang menghubungkan perangkat yang satu dengan yang lainnya menggunakan gelombang elektromagnetik. Lalu pengertian e-commerce. E-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Lalu pengertian wireless commerce ini sendiri, wireless commerce atau sering juga disebut dengan e-commerce kabel atau m-commerce adalah promosi pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui jaringan komunikasi data elektronik yang berinteraksi dengan perangkat nirkabel atau seluler. Wireless commerce juga merupakan konsep yang memungkinkan aplikasi dari perusahaan dan perdagangan untuk pelanggan, mitra, dan karyawan kapan saja, di mana saja, yang sekarang dipandang sebagai terobosan teknologi besar. Wireless commerce juga dipandang sebagai perluasan e-commerce berbasis internet di luar terminal satis, PC, atau web TV ke konteks fleksibel kapan saja, di mana saja, dari lingkungan seluler. Contoh dari wireless commerce tadi yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Lalu kita ke sistem kerja m-commerce. Sistem kerja e-commerce yang pertama yaitu pengguna mengakses aplikasi dan layanan e-commerce dari perangkat mobile dengan koneksi internet. Pengguna mengakses toko online yang diinginkan dan mencari produk yang diinginkannya, lalu memasukkannya ke keranjang belanja virtual. Kemudian, melanjutkan ke proses pembayaran secara online. Semua proses berbasis koneksi secara internet dan online dan mobile. Contoh dari sistem kerja e-commerce ini seperti Shopee. Nah, jika kita ingin terhubung ke aplikasi Shopee, tentunya handphone kita atau mobile, kita itu harus terhubung dulu ke internet. Baru kita bisa membuka aplikasi Shopee. Lalu setelah terbuka aplikasi Shopee, kita tuju toko atau produk apa yang ingin kita beli. Setelah kita dapat, lalu masukkan ke keranjang Shopee, lalu kita check out. Lalu ada latar belakang munculnya m-commerce. Yang pertama ada perkembangan teknologi komputer yang baik dari perangkat keras atau hardware atau perangkat lunak atau software maupun keduanya yang semakin pesat. Lalu yang kedua ada evolusi jaringan komputer dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dukungan berbagai vendor yang menyediakan beragam produk. Lalu yang keempat ada kemudahan yang diberikan m-commerce kepada konsumen dan penjual. Vendor-vendor dunia penyedia layanan m-commerce. Yang pertama ada Google. Google mengeluarkan produk dan layanan GPay atau Google Wallet. Layanan dari Google ini terhubung dengan akun email Google Anda. Lalu PayPal yang menyediakan layanan m-commerce untuk memudahkan para pengguna mereka di dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Lalu ada Bank HSBC dari Hong Kong yang menyediakan layanan mobile payment yang dimasukkan ke dalam jenis layanan m-commerce. Lalu yang terakhir ada Amazon, menyediakan layanan m-commerce untuk memudahkan konsumen melakukan pembelian dan transaksi dengan cepat dan mudah melalui perangkat mobile. Lalu ada aplikasi m-commerce terbaik di Indonesia. Yang pertama, online travel application atau Traveloka. Traveloka bergerak pada bidang penjualan tiket wisata, tiket pesawat terbang, tiket kereta api, dan juga melayani pemesanan penginapan seperti kamar hotel.
Pemesanan melalui aplikasi ini tidak hanya dilakukan di dalam negeri saja, melainkan Anda juga dapat memesan tiket atau booking hotel saat berada di luar negeri. Lalu yang kedua ada marketplace. Contoh dari marketplace di sini yaitu Lazada, Bukalapak, dan Tokopedia. Dalam sebuah marketplace, penjual dan pembeli dapat melakukan kegiatan secara online, baik melakukan jualan maupun membeli produk. Berbagai macam produk yang ditawarkan di marketplace sangat beragam. Adapun produk yang ada di sana seperti makanan, elektronik, kecantikan, fashion, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga ada fashion mobile commerce, yang seperti contohnya itu Selfstock, Berrybenka, dan Zalora. Mobile commerce tersebut menjual berbagai macam kebutuhan fashion pria dan wanita. Keunggulan produk fashion yang dijual yaitu selalu up to date dan tidak ketinggalan zaman. Lalu yang keempat ada electronic mobile commerce. Contoh dari elektronik mobile commerce yaitu Bineka dan Erafone yang menjual berbagai alat elektronik. Yang kelima ada m-banking atau mobile payment application yang bisa diakses dimanapun berada yang dapat digunakan pada smartphone Anda. Lalu keuntungan menggunakan m-commerce. Yang pertama, kepuasan pelanggan, penghematan biaya, dan peluang bisnis yang baru. Yang kedua, menggunakan m-commerce setiap waktu di mana saja. Lalu, dengan m-commerce, penjual mendapatkan laba yang besar dan hubungan dengan pelanggan menjadi lebih dekat. Lalu, di samping ada keuntungan, ada juga kerugian menggunakan m-commerce. Mobile device tidak biasanya menawarkan grafik atau daya proses suatu PC. Lalu, layar yang kecil dari mobile device membatasi kompleksitas aplikasi. Lalu, masing-masing jaringan mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap pemahaman m-commerce. Lalu, perkembangan m-commerce di Indonesia. Semakin berkembangnya peralatan nirkabel yang mobile. Pada tahun 2005, penggunaan ponsel di dunia mencapai 1,5 M. Diestimasikan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, sekitar 70% ponsel di negara maju akan memiliki akses internet. Di negara berkembang pun, pertumbuhan penggunaan ponsel kian cepat, hingga pertumbuhan ini bisa memacu negara berkembang untuk memasuki era m-commerce. Bisa kita rasakan sekarang, setiap orang tentunya mempunyai satu smartphone atau satu app mobile gitu. Tidak lagi membutuhkan PC. Kini, karena banyaknya telepon pintar atau perangkat nirkabel lainnya yang beredar, orang tidak lagi membutuhkan PC untuk berinternet dengan kabel. Lalu yang ketiga ada budaya telepon seluler. Munculnya budaya ponsel terutama di kalangan muda. Kalangan ini akan berpotensi melakukan jual beli online untuk bertransaksi. Lalu perkembangan e-commerce selanjutnya, biaya yang cenderung menurun. Harga perangkat nirkabel semakin menurun. Tarif penyedia layanan internet juga semakin murah. Lalu ada perbaikan bandwidth. Untuk mendukung m-commerce, amat penting untuk memperbaiki jaringan dan cukup bandwidth untuk mengirim informasi berupa teks, video, suara, dan multimedia 3G, Wi-Fi, dan WiMAX sudah menyediakan bandwidth yang cukup. Bahkan sekarang sudah ada terciptanya 5G yang sudah mulai beredar di beberapa daerah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.